semakin besar kita mengandalkan faktor-faktor luar Mhm. ya untuk mensupport ego kita ya atau konsep diri kita, maka itu menunjukkan semakin insecure kita itu. Pak Arfan, saya pernah berjumpa atau pernah lah ya punya pengalaman ketemu nih dengan orang-orang yang demikian. Dia merasa bahwa akan mendapat pengakuan kalau merek-merek tertentu yang dipakai. Jadi ini berkaitan dengan pride-nya. Dia merasa bahwa ya kita kan juga perlu dong nunjukin pride kita begitu. Nah, apakah benar bahwa ego besar ini memang ada kaitan dengan pride tadi, harkat martabat yang memang harus dijunjung begitu loh, Pak Arfan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Tentu saja, seperti yang saya katakan tadi ya, memiliki ego itu sehat gitu. Mhm. Ya, dan setiap orang juga pasti punya level insekuritas masing-masing gitu. Mhm. Ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah, semakin besar kita mengandalkan faktor-faktor luar Mhm. ya untuk mensupport ego kita ya atau konsep diri kita, maka itu menunjukkan semakin insecure kita itu. Ya, semakin banyak faktor luar yang dipakai itu semakin insecure. Tentu saja kalau misalnya saya ingin tampil di Smart FM, kan saya harus mencari baju saya yang terbaik dong. Benar nggak, Mbak Ola? Nah, Gitu. ini salah satu baju terbaik saya nih hari ini. Oke, Ya, oke. ya. Nah, tentu saja saya pasti mencari, oh, saya harus tampil di depan banyak orang, cari dong baju yang terbaik, pakaian yang terbaik, penampilan yang terbaik, sepatu yang terbaik, pasti gitu. Nggak mungkin kemudian saya memilih baju karena saya orangnya sangat pede gitu ya. Ah, bajunya pakai kaos kaos oblong aja deh gitu. Nggak mungkin gitu. Ya. Jadi kita pasti mengupayakan ini kan juga faktor eksternal juga nih, baju yang saya pakai, jam tangan yang saya pakai ini kan faktor eksternal. Kacamata saya ini kan saya cari yang terbaik gitu. Ya. Tetapi dalam batas tertentu itu wajar gitu. Ya karena saya kan melayani orang lain dan orang kan akan senang kalau bicara sama motivator yang tampilannya juga oke kan gitu. Betul, Ya. betul. Jadi sebatas itu gitu bahwa saya melayani orang lain karena itu saya harus menampilkan diri saya eh, penampilan yang terbaik yang bisa saya tampilkan gitu. Tapi saya tidak tergantung sebetulnya pada penampilan ini gitu. Ya, Mm-mm, jadi mm-mm. ketika saya merasa tergantung dan kemudian merasa kok tidak aman ya kalau saya tidak naik mobil tertentu misalnya gitu ya. Ya, ya. Saya tidak pakai jam tertentu gitu ya atau tas tertentu itu sebetulnya memberikan sebuah informasi bahwa saya masih memiliki tingkat insekuritas yang tinggi gitu. Saya masih butuh pengakuan orang dalam bentuk benda-benda yang ada di yang saya gunakan gitu, Mbak Ola. Mm-mm, Nah mm. ini. Jadi tingkat insekuritas setiap orang itu Berbeda-beda. pasti ada gitu, Ya. ya. Tetapi yang perlu kita upayakan adalah kita menurunkan tingkat insekuritas itu dengan cara meningkatkan kualitas kita. Ya. Jadi kalau kualitas internal saya sudah meningkat, saya lebih kompeten lagi, lebih mampu lagi, lebih ahli lagi. Mestinya ini otomatis ketergantungan saya pada hal-hal yang bersifat internal itu menjadi jauh berkurang. Ya. Nah ini saya amati ya kalau saya datang ke luar negeri Mbak Ola ya, Mhm, mhm. ikut conference itu kan kalau kalau orang Indonesia kalau jadi pembicara itu kan pakai jas gitu ya, pakai dasi, pakai batik. Kalau di luar negeri enggak loh. Dia kadang-kadang pakai kaos gitu ya, pakai kaos biasa, pakai pullover gitu ya. Udah cukup gitu bagi mereka gitu. Pakai sepatu kets gitu. Jadi pakai jeans gitu. Jadi memang dari segi penampilan orang-orang Indonesia itu biasanya lebih rapih daripada pembicara-pembicara dari luar negeri gitu. Kadang-kadang saya juga suka mikir juga gitu. Kok dia pakai kaos saja, pakai eh, t-shirt saja kok dia merasa oke ya tampil di depan ribuan orang gitu. Mhm, mhm, Nah, itu mhm. kan sebetulnya menunjukkan gitu bahwa oh dia dia merasa sudah mendapatkan pengakuan bukan dari sesuatu yang dia kenakan tetapi dari ilmunya, dari knowledge yang dia Miliki punya ya. dan kredibilitas yang selama ini sudah mendapatkan pengakuan dari banyak orang gitu. Ya, ya. Pak Arfan, apa sih dampaknya atau bahayanya gitu ya seseorang yang egonya begitu besar, egonya yang kemudian selalu mengambil alih, take over akal, pikiran dan sebagainya. Bahaya buat ini kah, buat hubungan antar manusia untuk dirinya sendiri dalam mencapai atau meraih kebahagiaan kah, Pak Arfan? Silakan, Pak Arfan. Very good question ya. Bahaya yang pertama adalah dia akan kehilangan banyak teman gitu. Mhm, mhm, Dia mhm. akan kehilangan banyak teman kenapa? Karena dia selalu ingin menang.
Dan ingin menang itu kadang-kadang hanya hal-hal kecil ya. Dalam pembicaraan dia selalu ingin memimpin pembicaraan, ingin selalu jadi pusat perhatian gitu. Ya, jadi dia akan segera kehilangan teman gitu. Kemudian juga defensif. Ya, orang-orang yang seperti ini nggak mau dikasih masukan, nggak mau dikasih feedback. Ya, dan orang-orang seperti ini juga ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya pinter loh. Ya, ingin show off gitu. Ya, ingin menunjukkan kepintarannya dengan bercerita hal-hal yang tidak ditanyakan oleh orang lain. Bercerita hal-hal yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, tapi dia cerita gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini akan segera ditinggalkan orang. Mungkin orang di depan dia karena dia egonya tinggi, karena orang juga takut disemprot sama dia gitu ya. Ya iya iya aja gitu. Tapi kemudian orang akan meninggalkan dia. Sooner or later orang akan meninggalkan dia karena tidak ada orang yang suka bergaul dengan orang yang egonya tinggi. Nah, itu dilihat dari sudut pandang dari konteks hubungan dengan orang lain. Nah, dari perkembangan dirinya juga, orang yang egonya tinggi itu akan menutup pintu terhadap pengetahuan, terhadap informasi, terhadap perbedaan pendapat, sehingga akhirnya dia stuck. Dia tidak akan bertumbuh, Mbak. Ya, dia akan stuck gitu. Dia akan seperti itu terus gitu, karena dia tidak bisa menerima informasi baru selain dari yang sudah dia yakini selama ini. Kenapa begitu? Karena kalau dia menerima informasi yang baru, berbeda dengan apa yang dia yakini selama ini, insekuritasnya muncul lagi gitu. Dia merasa nggak aman, dia merasa nggak nyaman gitu. Sehingga dia menolak informasi-informasi yang berbeda dengan yang dia sudah yakini selama ini. Jadi pertumbuhannya terhambat gitu, Mbak Ola. Oke. Pertumbuhan dirinya terhambat ya. Oke.